Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi membonceng putra pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas di belakang beliau. Seorang bocah sekitar umur 10-an tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Beliau mengatakan, "Ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat." Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah senantiasa di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu butuh pertolongan, mintakan pertolonganmu kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bakal bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan manfaat yang sudah ditakdirkan Allah bagimu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruk. Sebaliknya, jika semua umat itu berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak bakal bisa memberikan madarat kepadamu kecuali sesuai apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Di sini saya tidak akan membahas hadis ini semuanya, karena hadis ini meskipun pendek tapi maknanya Masya Allah sangat luar biasa dan banyak. Saya akan fokus pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada beberapa petikan kalimat yang berbunyi ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ketika kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu." Tidak mungkinlah bahwa Allah butuh penjagaan kita. Tidak mungkinlah bahwa Allah itu lemah sehingga butuh kita jaga.
Jadi makna yang dimaksudkan pada hadis ini, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, adalah kita diperintahkan menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Untuk perintah, makna menjaga perintah adalah mengerjakan semua perintah itu. Dan untuk menjaga larangan, maknanya adalah menghindari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara yang mesti kita jaga daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin, adalah masalah salat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas sholawat, jagalah, peliharalah semua salat itu, was sholatil wusta, dan lebih khusus sholat tengah-tengah. Yang dimaksudkan sholat tengah-tengah ini, ada yang mengatakan sholat fajar, ada yang mengatakan sholat asar, dan yang sahih adalah sholat asar, ma'asyiral muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga sholat. Dan makna menjaga sholat adalah menjaga syarat-syarat sholat itu, menjaga kekhusyuannya, dan bagaimana agar kita mengerjakan sholat itu tepat waktu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau mengatakan as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kadang-kadang ada orang itu lalai dalam mengerjakan sholat. Ketika lalai saja Allah akan memberikan kepadanya wail, maka bagaimana kalau dia meninggalkan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka wail, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Wail meskipun diartikan kebinasaan, tetapi ada beberapa perkataan dari ulama bahwa yang dimaksud dengan wail, na'udzubillah, adalah jurang yang sangat dalam neraka jahanam. Ini bagi orang yang lalai mengerjakan sholat, ma'asyiral muslimin. Dan makna lalai di sini kata para ulama ada dua macam. Ada makna, ada lalai secara makna dan lalai secara hissi. Makna untuk lalai secara makna adalah ketika sholat kita enggak memperhatikan kekhusyuan. Yang penting kita mengerjakan sholat, tahu-tahu ya sudah salam, sehingga sholat itu tidak ada maknanya. Sementara makna lalai secara hissi atau secara lahir adalah kita mengakhirkan sholat itu dari waktunya sampai habis, mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar, mengerjakan sholat asar pada waktu maghrib tanpa ada uzur, ma'asyiral muslimin. Atau kadang kita mengerjakan sholat tetapi wudunya tidak benar, atau kita mengerjakan sholat tetapi kita tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Ini bagi orang yang lalai terhadap sholat. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat? Kalau dia meninggalkan sholat, kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Perkara kedua yang mesti kita jaga adalah masalah taharah. Taharah ini penting. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti tentang hadas, tidak mengerti tentang najis. Baju najis dipakai untuk sholat, tempat najis digunakan untuk sholat. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu sholatun min ghairi tahurin wala shadaqatun min hulul. Tidak diterima sholat tanpa taharah, dan tidak diterima sedekah kalau dia dari barang korupsi. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Oleh karena itu, mengapa ketika kita mempelajari fikih, sebelum bab sholat ada bab air, ada bab bejana, ada bab najis, baru kemudian bab sholat. Itu maknanya karena yang namanya sholat ini tidak sah kalau wudunya tidak benar. Sholat itu tidak sah kalau orang mengerjakan sholat tetapi mandi jinabatnya tidak benar.
Maka yang namanya taharuf ini ma'asyiral muslimin harus kita pelajari dan harus kita ketahui sedetail mungkin sebagaimana kita mempelajari masalah salat. Perkara ketiga yang mesti kita jaga juga adalah sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Betapa banyak dari kaum muslimin yang bersumpah tetapi tidak menunaikan sumpah tersebut. Dan ada orang yang dikit-dikit sumpah, padahal siapapun yang banyak bersumpah tetapi tidak memenuhi sumpah tersebut, maka dia tergolong orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi talat, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat dia berkhianat. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk perkara yang mesti kita jaga juga adalah kepala. Dan masuk dalam kepala ini adalah mata kita, telinga kita, dan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Mata kita jaga, telinga kita jaga, jangan sampai mata ini melihat yang haram, jangan sampai telinga kita digunakan untuk mendengar gosip, mendengar ghibah, dan jangan sampai lisan kita mengucapkan perkara-perkara yang haram. Innas sam'a, sesungguhnya telinga, wal basara mata, wal fuada dan hati, kata Allah Ta'ala, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk perkara yang harus kita jaga ma'asyiral muslimin adalah perut. Maksudnya jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut kita makanan dan minuman yang haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Makanlah dari apa-apa di bumi yang halal dan thayyib, yang baik. Yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Mari kita perhatikan selama ini makanan dan minuman yang kita makan dan minum ma'asyiral muslimin. Sudah halalkah uang yang kita gunakan untuk beli makanan dan beli minuman itu? Sudah halalkah pekerjaan kita? Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu suapan makanan yang haram, jika kita makan, maka amalan kita selama 40 hari tidak akan diterima. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya. "Innal abda la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfi." Seorang hamba benar-benar memasukkan satu suapan haram dalam perutnya. "Ma yutaqabbalu minhu amal 40 yauma." Maka tidak diterima darinya amal selama 40 hari. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Masih banyak perkara-perkara yang mesti kita jaga. Dan di antara perkara yang paling penting untuk kita jaga adalah lisan sama kemaluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara kedua bibirnya dan apa yang di antara kedua pahanya, maka aku menjamin baginya surga. Inilah makna jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau hamba senantiasa menjaga Allah Ta'ala ma'asyiral muslimin, maka Allah pasti menjaganya. Dan makna penjagaan di sini yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dunianya. Allah juga menjaga badan, anak, keluarga dan hartanya. Sebagaimana ketika kita baca pada hari ini kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pada kisah yang ketiga, di situ pada ayat 82 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma sholihah." Wa amal jidaru, adapun dinding wahai Musa,
yang kamu saya ajak untuk membetulkannya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu adalah milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta simpanan buat mereka berdua. Yang menjadi pertanyaan masyarakat muslimin, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya sampai mengutus Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk hanya sekedar membetulkan tembok itu? Jawabannya adalah agar tembok itu tidak roboh, sehingga harta simpanan yang ada di bawahnya senantiasa terjaga. Karena kalau temboknya roboh, pasti hartanya kelihatan dan akan diambil orang. Pertanyaan kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga sedemikian rupa anak yatim itu? Jawabannya, wa kana abuhuma sholihah, dan karena bapak mereka berdua adalah orang yang saleh. Masyaallah muslimin yarhamukumullah. Maka marilah kita persoleh diri kita. Kalau kita ingin anak-anak kita senantiasa dijaga Allah, kita ingin agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, kita sebagai orang tua jadilah baik terlebih dahulu. Jangan hanya menuntut anak untuk baik, tapi kita sebagai orang tua tidak mau memperbaiki diri kita. Kemudian penjagaan yang kedua, masyaallah muslimin, adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba pada agama dan imannya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah syubhat, dan Allah menjaganya dari fitnah syahwat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bentuk penjagaan Allah yang pertama adalah Allah menjaga dunia kita, menjaga harta kita, menjaga badan kita, dan menjaga anak-anak kita. Sementara penjagaan kedua adalah Allah menjaga agama kita. Allah menyelamatkan kita dari kesesatan, Allah menyelamatkan kita dari syahwat dan syubhat. Dan penjagaan kedua ini adalah penjagaan yang lebih utama dibandingkan yang pertama. Salah satu contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Seperti itulah. Maksudnya kami memasukkannya ke dalam penjara agar kami menjauhkan darinya yang namanya as-su', keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Setelah lahir masuk penjara tidak enak, tetapi dengan masuk penjara kemudian dia terbebas dari fitnah syahwat, terbebas dari zina, maka ini adalah penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba agar selamat akhiratnya. Juga sebagaimana penjagaan Allah kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus, kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus itu bukan termasuk hamba-hamba kami yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa berbuat kebaikan, beribadah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun,
pasti dia akan berada abadi selamanya dalam perut ikan paus itu. Jadi ma'asyiral muslimin, yang menjadikan Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus adalah karena beliau senantiasa menjaga Allah dengan bertasbih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan para hadirin semua beserta orang-orang tercinta, orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan senantiasa menghindarinya. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi wa radallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad din wansur ibadaka al muwahhidin wa adhill syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-islam wal muslimin bisu'in fa'ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al amalahum fi ridhaka ya qawiyyu ya matin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.